sehat, bergizi. Jadi masa depan kita adalah yang kita tanam waktu sekarang. Bersyukurlah punya komunitas, punya atasan, punya pimpinan yang tidak hanya memperdulikan gaji, insentif, tapi memperdulikan akhirat. Kalau dia sudah tak peduli akhirat kita, kau mau sholat, mau tak sholat, mau berzina, mau mabuk, bukan urusan saya. Oh, na'udzubillah. Kenapa kami dihadirkan pagi ini? Karena Haji Lau peduli dengan masa depan adik-adik. Kalau selama ini adik-adik, kawan-kawan sudah mendengar dari radio, dari TV, kuat. Semakin ketemu, makin kuat. Makin yakin bahwa setelah kini kita akan bersemangat bekerja, semangat untuk mencari nafkah, semangat untuk menolong agama, yang pada akhirnya kita akan menghadap Allah SWT. Kalau dilihat saya dengan adik-adik sekalian, jelas usia kita jauh. Saya lahir bulan Mei tanggal 18 77. Sekarang 2022, umur udah 45. Jadi kalau mungkin beda kita setengah umur. Kalau saya dengan adik-adik sekarang dilihat mana di antara kita yang lebih dulu saya. Maksud saya lebih dulu mengiringi jenazah adik-adik sekalian. Umur kita tak tahu. Siapa yang lebih dulu kita tak tahu. Jadi dengan mengingat mati itu bukan membuat kita menjadi santai, loyo, letoy, lemah, lesu, lunglai. Saya tidak mau juga setelah tausiah ini adik-adik besok ditanya sama Haji Lau, mana pegawai-pegawai kita? Semuanya sudah berharap mati. Kehadiran Ustaz Somad merusak etos kerja. Nah, ini semua adalah mengingatkan kita bahwa kita akan mati menghadap Allah. Mengingat mati itu membuat kita jauh dari perbuatan dosa. Kalau ada orang yang macam-macam pikirannya, mau buat jahat, mau berzina, na'udzubillah. Kemarin saya baca berita, anak muda umur 23 tahun meninggal di ruang kos-kosan sama pacarnya. Bayangkan itu malunya. Yang laki-laki meninggal, pacarnya turun ngasih tahu ke penjaga kos-kosan, Pak tengok di atas, rupanya sesak napas, langsung meninggal. Mati, keluarga malu, luar biasa. Nah, ini semua menjadi bekal, menjadi pikiran. Ceramah saya ini boleh dipotong-potong. Nanti kalau ada yang pandai memotong, dipotongnya cerita tentang mati tadi. Kirimkan ke grup-grup kawan-kawan yang masih belum tobat, kirimkan judulnya mati. Boleh diedit, tapi jangan sampai menimbulkan fitnah. Kalau ragu tentang isi ceramah Abdul Somad yang dipotong di TikTok, dipotong di Instagram, dipotong di video pendek di grup-grup WhatsApp, tonton video asli yang panjang hanya di channel Tabung Wakaf Umat. Iklan itu memang mesti 2 kali, di awal sama di akhir. Lebih kurang 45 menit. Tadi jam setengah 11, sekarang jam 11.15. Ceramah saya di mana-mana 60 menit. 45 menit tausiah, 15 menit tanya jawab. Memang saya buat begitu karena banyak orang yang bingung mendengar ceramah. Mukanya bukan karena memikirkan ceramah, dia mikir kapan ceramah ini selesai. Tapi orang yang dengarkan ceramah saya, dia tahu Ustaz Somad ceramah pasti 60 menit, walaupun botolnya tidak 600 ml, tapi tetap 60 menit. Di antara yang diinginkan manusia adalah kepastian. Kita pasti mati. Masalah matinya kapan? Tak ada yang tahu pasti. Kapan tausiah ini berakhir? 60 menit akan berakhir. Orang ingin kepastian. Seperti adik-adik juga ingin kepastian. Hubungan kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Tapi dunia ini tak ada yang pasti. Kenapa? Karena semuanya serba gonjang-ganjing. Yang katanya pasti kaya, rupanya tak kaya. Yang katanya pasti sehat, rupanya penyakitan. Yang katanya pasti sukses, masukkan anak Anda ke universitas ini, pasti sukses, tamat pengangguran. Satu-satunya yang pasti adalah mati. Maka siapkanlah bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata saya ini tidak tepat, menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya akan jawab. Pertanyaannya boleh terkait ini, boleh yang lain, tapi yang kira-kira menambah amal. Pertanyaan yang menambah amal. Adapun pertanyaan yang tak menambah amal, tak usah. Sama saya mau nanya, apa pertanyaannya? Kira-kira nanti kalau kita ke bulan, kiblatnya kemana? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dari teman-teman, rekan-rekan kita, seperti disampaikan Ustaz tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita diberikan kesempatan 15 menit ya Ustaz ya? Boleh. 10 menit, udah habis 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan dari Toko Supergol. Ustaz, saya mau bertanya, hidup ini kan bermakna, Ustaz. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini bermakna? Apa yang mesti kita lakukan supaya hidup kita ini bermakna? 45 menit tadi itu yang udah aku sampaikan. Kita mesti beramal. Amalnya itu 3. Ipan tak salah. Dia mau penekanan lebih tajam lagi. Supaya jangan sampai umur yang dititipkan Allah ini sia-sia. Rumah ke mall, rumah kerja, rumah kongko-kongko, rumah mabuk, rumah sakau, rumah pacaran mati. Itu kan sia-sia. Jadi kata Ipan, bagaimana supaya hidup ini bermakna Ustaz? Isilah kesempatan ini dengan 3. Ibarat kita dapat iklan. Anda belanja ke mall ini dari jam 1 sampai ke jam 3, bebas ambil apa saja. Lalu kita pun bawa karung. Banyak orang yang bingung, dia tengok bola, nantilah. Dia tengok boneka, nantilah. Akhirnya sampai jam 2 keluar nggak bawa apa-apa. Begitu banyak orang. Jadi apa yang bisa kita lakukan di antara yang 3 ini? Amal badan, amal harta, amal hati. Amal badan hari Jumat ini, sholat subuh, sholat duha, sholat Jumat, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, baca yasin, baca surat Al-Kahfi. Ustaz sendiri cuma ceramah atau sudah Ustaz amalkan? Tadi dengan anak adik-adik santri di Az-Zahra, sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Sebelum itu sholat tahajud. Bangun malam pertama sholat sunat wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu baca Quran nunggu subuh. Habis itu qobliyah subuh. Habis itu sholat subuh. Habis itu baca surat Al-Kahfi. Habis itu baca surat Yasin. Sebelum kesini tadi sholat duha. Tausiah di sini. Habis ini kabarnya ada makan. Entah jadi entah tidak, wallahu a'lam. Habis itu sholat Jumat. Habis itu kan tak ada yang pasti dunia ini. Lalu kemudian lupa nih jadwal ini apa-apa aja. Nanti asar pengajian ibu-ibu. Nanti malam. Kami kan nggak ustad. Lalu amal kami apa? Kami nggak ngisi pengajian. Loh, adik-adik amalnya bisa amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, zikir, sholawat, tasbih, tahmid, takbir. Banyak sekali amal. Maka amal itu 3. Amal badan, amal harta, amal hati. Ketiga-tiga ini adalah ibadah yang akan kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berpikir, saya nih dari mana? Di sini berapa lama? Saya ini akan kemana? Yang akan saya bawa ini sebenarnya apa? Hari ini banyak kawan. Kawan satu sekolah, kawan di grup WhatsApp, kawan di Instagram, kawan. Saya yakin adik-adik di kawan di Instagram banyak sekali. Ustaz Somad ada kawan di Instagram. Sekarang follower 6,6 juta. Itu yang Instagram yang baru. Yang lama 9. 9 tambah 6. Belasan juga lah. Tapi ketika mati, satu pun tak ada yang mau ikut. Sendiri menghadap Allah SWT. Tapi kalau adik-adik amalkan ceramah pagi ini, pagi Jumat ini, mengalir pahalanya ke saya.
Ada adik-adik yang memberikan 1, 2, 3 sak semen ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Iklan tetap masuk juga. Mengalir pahalanya ke saya. Itulah yang bisa dilakukan. Kalau kita punya kekuasaan, punya jabatan. Saya ceramah di DPR, di MPR. Selagi kalian ada jabatan, ada kekuasaan, pakai tanda tangan kalian. APBD, APBN, tolong pondok pesantren. Nanti setelah pensiun, baru kalian ke masjid, baca Yasin, nunggu malaikat maut datang. Saya sampaikan itu semua. Masalah orang suka tak suka, saya tak pikirkan. Semua kantor-kantor dinas Pekanbaru nih, kepala kantor, kepala dinas, kepala badan, saya masuk semua. Ada yang senang, diundangnya lagi. Ada yang tersinggung, berhenti. Saya tak pernah pikirkan. Mau dia suka, mau dia tak suka, yang penting udah aku sampaikan. Banyak juga yang tersentuh. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu kawan saya itu pelit minta ampun. Setelah Ustaz ceramah, Masya Allah. Dulu kalau lewat kota Ustaz 2.000. Sekarang 2.500. Jadi nah, inilah yang mau kita amal-amal ibadah. Berpikir tiap hari. Kalau adik-adik punya program pribadi, punya tulisan. Kalau Ustadz Lukman di Pontianak itu memang ada bukunya. Jadi karyawan beliau itu ada bukunya. Ibadahnya, sholat sunatnya, baca Qur'annya, kemudian diperiksa oleh supervisornya. Atau paling tidak kita pribadi. Saya nggak ada orang memeriksa saya. Saya mau tahajud, mau tidak, mau sholat duha, mau tidak, siapa yang memeriksa saya? Tapi ketika saya ceramah itu mental di dalam. Adik-adik kita mesti sholat duha. Ini hari Jumat kita mesti baca sholat Al-Kahfi, Yasin. Dalam hati, Allah kau aja nggak buat. Ada di dalam. Kita jadi hipokrit, munafik. Maka sebelum saya sampai itu, saya buat dulu. Supaya dia tidak nendang ke dalam. Supaya waktu saya nyampaikannya, saya plong. Nah ini adik-adik sekalian. Tapi kami kan masih muda Pak Ustadz. Malaikat maut datang nggak ngeliat akte kelahiran. Berapa banyak? Cobalah berdiri di bawah pohon kelapa. Ini pohon kelapa, duduk di bawah. Coba tengok yang jatuh ke bawah. Yang jatuh ke bawah bukan cuma kelapa tua, mayangnya pun jatuh. Mayang yang belum jadi, bukan yang heboh di medsos itu, bukan. Jangankan kelapa tua, jatuh semua. Makanya kata pepatah orang Melayu, mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Mumbang itu kelapa muda yang busuk jatuh. Coba renung-renung, pikir-pikir, berapa banyak teman kita yang sama-sama ibunya mengandung, ibu kita juga mengandung, kita lahir, dia meninggal. Berapa banyak kawan SD kita sama-sama besar, meninggal. Sepupu saya sama-sama sebaya, sama-sama jalan, sama-sama nonton layar tancap, sama-sama pulang kampung, sama-sama mencari durian di pondok durian. Dia mandi di sungai, terpleset, meninggal. Saya masih hidup sampai sekarang. Kenapa Allah masih hidupkan aku? Kau kenapa sehat masih hidup sekarang? Kawan kau kan mati. Iya, saya ini rajin jogging, 4 sehat 5 sempurna. Berapa banyak orang meninggal habis jogging? Alladzi khalaqal mauta, Abdul Somad, kau masih hidup sampai hari ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin kau beramal. Itu intinya. Pertanyaan, apa Ustaz beramal? Hanya saja amal ini jangan dibatasi hanya sholat, zikir, puasa, baca Quran. Bukan. Amal ini banyak sekali. Amal badan, amal harta, amal hati. Tiga-tiganya dapat. Lewat di jalan, nampak cewek cantik, tundukkan pandangan. Itu amal harta. Setelah Ustaz nggak ada, tengok lagi. Amal hati, menahan perasaan, menahan diri. Nah, ini semuanya adalah insya Allah. Yang sudah hijrah, hijrahnya tidak bisa bertahan kalau tidak berjamaah. Maka buat grup-grup. Yang sudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, husnul khotimah. Sepaket. Hijrah, berjamaah, istiqomah, husnul khotimah. Berawal dari hijrah. Alhamdulillah saya sudah hijrah Pak Ustaz. Hijrah dari mana? Kemarin kerja di Surabaya, sekarang Pekanbaru. Itu bukan hijrah, itu pindah tempat. Hijrah itu artinya walaupun sama-sama di Pekanbaru, tidak pernah keluar kota, dari yang haram kepada yang baik. Alhamdulillah Pak Ustaz, dulu kami pacaran, sekarang hijrah. Pacarannya sudah hijrah, apa namanya? Pacaran syariah. Apa bedanya? Manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah.
Wallahu a'lam bishawab.